kita belayar lewatin dia. Setelah dia narik pukat, dia ngejar kita. Ngejar entah mungkin mau nabrak, entah mau nakut-nakutin kita pun nggak tahu kan. Tujuannya apa kita tak tahu lah, tapi yang jelas kan kita takut. Hai, nama saya Esterlina Tomanggor dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 18106112773. Selamat menonton. Illegal fishing adalah penangkapan ikan yang melanggar hukum, peraturan perundangan, serta konservasi dan tata kelola yang diadopsi oleh negara-negara atau secara umum melanggar hukum nasional dan kewajiban internasional, serta melanggar kewajiban negara sebagai anggota RMFU atau Regional Fisheries Management Organization. Kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan, namun menyembunyikan data yang sebenarnya kepada otoritas negara. Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa tanda kebangsaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh NFMO. According to Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan dan Pertanian Dunia, kegiatan tindak pidana perikanan disebut illegal, unregulated, and unreported fishing atau IUU fishing, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut FIO atau Food and Agriculture Organization, kerugian Indonesia akibat IUU fishing ini bisa mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Dan menurut Kementerian Kelautan Perikanan, kerugian Indonesia yang dicapai sekitar 1,6 juta ton per tahun. Laut Natuna menjadi rawan berpotensi untuk pencurian ikan oleh kapal asing. Pinggiran Natuna sering jadi rebutan nelayan dan kapal asing karena tingkat pengawasan yang masih rendah. Kehadiran nelayan asing juga menjadi ancaman bagi nelayan tradisional, menjadi ancaman sosial, ancaman ekonomi, hingga ancaman nyawa yang turut dirasakan oleh nelayan Indonesia, khususnya nelayan yang berada di Natuna. Adapun strategi penanganan IUU fishing secara internal. Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap dengan melakukan deregulasi. Izin kapal asing melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dapat mengurangi jumlah kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan harus dilakukan melalui memberlakukan sistem monitoring, control, and surveillance atau MCS yang berbasis sistem informasi geografis untuk memantau seluruh posisi kapal di perairan Indonesia. Lalu bisa memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan. Lalu bisa juga meningkatkan kerjasama dengan instansi lintas sektor pengawasan. Ketiga, pembenahan sistem hukum dari peradilan mengenai perikanan ini. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diharapkan bisa menegakkan hukum di laut dan pemberian hukuman bagi pelaku illegal fishing berat. Jika pelanggaran dilakukan kapal bendera asing, terancam 6 tahun penjara dan denda 20 miliar rupiah. Lalu yang keempat, penguatan modernisasi armada perikanan tangkap nasional. Yang bisa dilakukan Indonesia adalah pertama, Indonesia meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kedua, Indonesia bisa menjalin kerjasama internasional baik secara multilateral, bilateral, regional untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.